Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Baik, kita akan belajar pada pagi hari ini. Kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Kita akan mulai halaman 35 buku Bupena jilid 4A ya. Pendampingan pembelajaran ketiga. Bagian dan cara kerja telinga. Nah, anak-anak, telinga merupakan salah satu panca indera kita dalam mendengar ya, mendengarkan sebuah bunyi. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran ya, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan manusia atau alat keseimbangan tubuh manusia ya. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama bagian luar, kemudian telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, kita lihat pada halaman 36 ya. Itu ada gambar telinga. Yang pertama adalah daun telinga. Ini daun telinga ya. Ini daun telinga. Fungsinya apa? Fungsinya menyerap getaran bunyi. Maka daun telinga kita menghadap agak ke depan ini ya, agar menyerap bunyi yang masuk ke dalam telinga kita. Yang kedua adalah liang telinga. Berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Itu adalah bagian yang kedua. Itu yang ada di bagian luar. Sekarang kita masuk ke bagian tengah. Bagian tengah telinga ya, sudah tidak bisa kita lihat karena letaknya ada di dalam. Yang pertama adalah telinga tengah, yaitu tulang-tulang pendengaran. Itu bisa dilihat gambarnya di halaman 36. Tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea ya, meneruskan getaran bunyi ke koklea. Bagian selanjutnya yaitu gendang telinga. Nah, tidak bisa dilihat dari luar karena ada di dalam. Nah, gendang telinga ini berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga yang meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Nah, jadi sebelum masuk ke tulang pendengaran yang tadi, itu terlebih dahulu ia akan lewat ke gendang telinga. Nah, dari gendang telinga masuk ke tulang-tulang pendengaran, kemudian melanjutkan ke saluran eustachius, berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring itu apa? Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Nah, itu namanya faring. Selanjutnya yang termasuk dari telinga dalam, saluran setengah lingkaran yang berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Ini yang membantu mengatur keseimbangan tubuh, namanya saluran setengah lingkaran. Nah, selanjutnya koklea. Ini koklea ya. Koklea ini berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Itu fungsi dari koklea. Yang terakhir adalah saraf pendengaran, berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Nah, itu adalah bagian-bagian telinga. Nah, kamu dapat mendengarkan bunyi ketika bunyi mencapai telingamu. Berikut adalah proses mendengarkan bunyi. Yang pertama, anak-anak bisa dilihat halaman 36 yang paling bawah. Getaran dari sumber bunyi itu masuk. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Setelah ditangkap oleh daun telinga, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Bunyi
menggetarkan gendang telinga. Kemudian getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengerimkan ke syaraf pendengaran. Syaraf pendengaran mengerimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengarnya. Itu adalah proses ketika kita mendengarkan sebuah bunyi. Nah, anak-anak semuanya, kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Nah, telinga manusia itu dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Kemampuan mendengarkan setiap orang berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Orang yang telah lanjut usia biasanya kemampuan pendengarnya akan berkurang, ya, atau agak tuli. Nah, kita sebut seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita akan memelihara kesehatan telinga? Nah, telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat, ya. Berikut adalah cara merawat telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam. Nah, sehingga kalau terjadi gangguan telinga, maka kalian harus periksa kemana? Ke dokter THT, ya, telinga, hidung, dan tenggorokan. 3. Jika kamu mendengarkan bunyi yang terlalu keras, segeralah tutup kedua lubang telingamu agar gendang telinga tidak rusak. Itu adalah cara untuk memelihara telinga. Baik anak-anak, dari telinga ini kita melanjutkan kepada diagram gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram bagian 2, halaman 38. Nah, pada halaman 38 ini anak-anak bisa membaca yang berjudul toleransi saat bekerja bakti. Di sana akan mendapatkan satu gagasan pokok yang terletak di awal, ya, di awal atau paragraf yang pertama. Di situ ada 3 paragraf. Mana gagasan pokoknya? Yaitu gagasan pokoknya yang pertama. Nah, saya bacakan ya. Toleransi saat bekerja bakti. Ini gagasan pokoknya saya bacakan. Paragraf pertama. Perbedaan tidak menghalangi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Menjelang lomba, kampung idaman warga bergotong royong membersihkan dan memperindah lingkungan kampung. Para warga melakukan berbagai kegiatan seperti membersihkan sekolah, menyapu halaman, menanam tanaman hias, membuat pot daur ulang, dan menghias tempat sampah menjadi lebih menarik. Itu adalah gagasan utama. Nah, paragraf kedua dan paragraf ketiga termasuk adalah gagasan pendukung. Oke, itu pembelajaran kita di pembelajaran 3. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.